Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian, hadirat, seluruh yang hadir pada kajian pagi hari ini yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat usia muda dalam keimanan, usia lapang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita beribadah. Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membantu yang lain. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk hidup yang Allah Subhanahu wa taala menguji kita apakah kita habiskan dengan ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan yang ketika di waktu sehat tersebut kita bisa memaksimalkan potensi kita untuk beribadah dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mengawali dengan mengingat 5 waktu ini sebelum datangnya 5 waktu yang lain. Kita mengingat waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Kita mengingat waktu lapang sebelum datangnya waktu sempit, waktu sibuk. Kita mengingat waktu di mana Allah berikan kelapangan harta sebelum nanti datang ada masa-masa di mana kita mendapatkan kesulitan dalam harta. Kita mengingat waktu-waktu sehat kita sebelum datangnya waktu sakit. Dan kita mengingat waktu hidup karena nanti pasti kita akan menjumpai dengan kematian. Dan apabila seseorang sudah meninggal dunia, in qata'a amaluh, maka beramalnya sudah terputus kecuali apabila dia mempunyai amal-amal yang terus mengalir. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur, untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan sehingga suatu saat kita sudah tidak bisa lagi beramal, amal-amal soleh itu tetap mengalir. Ketika kita sakit, ada amal yang masih mengalir. Ketika kita tua, masih ada amal yang masih mengalir. Ketika kita sibuk, masih ada amal yang mengalir. Ketika kita mati, masih ada amal yang mengalir. Manakala ketika di waktu-waktu yang 5 tadi, kita maksimalkan dengan amalan-amalan yang istiqomah. Maka penting istiqomah walaupun itu sedikit. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat serta salam tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabatnya juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada pagi hari ini, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tafsir dan tadabbur dari satu surah yang mulia, satu surah yang pernah sahabat itu mendengar Rasulullah SAW sholat dengannya dengan bacaan yang sangat indah. Ya, dari Bara' bin Azib mengatakan, suatu ketika aku mendengar Rasulullah SAW ini membaca surat di dalam sholatnya ini, membaca surat ini. Apa itu? Surah At-Tin. Rasulullah SAW pernah sholat, ya, bacanya surah At-Tin. Kata Bara' bin Azib, saya tidak pernah mendengar seorang yang lebih baik suara dan bacaannya dibandingkan beliau. Menunjukkan Rasulullah SAW ini ya bacaannya bagus, ya, karena memang menjadi rujukan dalam
Membaca itu ya sesuai dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan berbagai qiraah nanti semuanya bermuara juga sampai ke Rasulullah. Maka ada namanya sanad, ya, silsilahnya nyambung ke gurunya sampai nanti ke sahabat dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nanti yang ngajarkan Jibril. Maka belajar Al-Quran tidak bisa secara otodidak. Saya tak belajar otodidak, ya, tidak bisa. Nggak bisa juga pakai tulisan Latin, nggak bisa. Maka kalau masih yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan dibiasakan membaca tulisan Latin. AU, nanti yang 2 harokat gimana, yang gunnah gimana. Kemudian ada huruf-huruf yang memang tidak ada di bahasa Indonesia. Bagaimana kho, gho, a, ya. Maka kalau nggak bisa baca Quran, bukan membiasakan dengan bacaan Latinnya, tapi belajar dari awal, walaupun harus terbata. Alif, ba, ta, a, ba, ta. Belajar dengan guru-guru yang dia ini belajar dengan guru-gurunya, ya, sampai ya kalau bisa bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bara bin Azib, saya dulu dengar Rasulullah SAW bacaannya sangat indah. Tidak pernah aku mendengar seorang pun yang bacaannya lebih bagus dan lebih merdu daripada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saat itu membaca surah At-Tin. Baik, kita akan masuk kepada surahnya. Ya, kalau dalam urutan ini surah ke-95, ada 8 ayat dari surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sampai sini dulu. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ini adalah sumpah. Nah, kita sudah beberapa kali membahas tentang sumpah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menunjukkan ini makhluk-makhluk yang spesial, makhluk-makhluk yang kalau disebutkan dalam Al-Quran dijadikan sumpah. Sudah selayaknya kita ini bertadabur dengan makhluk-makhluk yang Allah sebutkan tersebut, karena bisa jadi menunjukkan kemuliaan makhluk itu, atau menunjukkan ada kaitan antara yang dijadikan sumpah dan bunyi sumpahnya. Nah, kalau nanti dalam pembahasan Al-Quran ada namanya muqsam bih, muqsam alaih. Allah bersumpah pakai apa dan bunyi sumpahnya bagaimana. Biasanya bunyi sumpahnya dengan apa yang dijadikan Allah sumpah itu ada kaitannya, ada sambungannya. Maka kemudian bertadabur dengan itu. Di dalam surah At-Tin, Allah mengawali dengan sumpah supaya kita memperhatikan, karena penting ayat ini, ya, sesuatu yang penting yang untuk kita perhatikan. Apa sumpahnya? Wattini wazzaitun, demi tin, demi zaitun. Waturi sinin, demi bukit sinin. Bukit Sinai atau bukit Sinin, ya. Ada 2 cara membaca atau 2 penamaan bukit Sinai itu, ya. Tursinin, Tursina, Tursinin atau Tursina, Tursaina atau Tursina, begitu, ya. Yang ini orang-orang Yahudi kemudian bertanya-tanya, kok bisa ya Muhammad itu tahu kalau penyebutan Tursina itu bisa Tursina dan Tursinin. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jadikan sumpah. Dibaca Tursinin sebagaimana dalam surat At-Tin, dinamakan penyebutannya dengan Tursinin. Dan yang ketiga, sumpahnya adalah hadzal baladil amin, ya, negeri ini, negeri yang aman ini. At-Tin wa zaitun, apa artinya? Ada yang mengartikan tin zaitun itu memang seperti yang kita ketahui. Yang kita ketahui tin itu ya buah tin. Zaitun itu ya buah zaitun, ya. Buah tin itu adalah buah yang dimakan, dan buah zaitun itu adalah buah yang diperas
untuk menjadi minyak. Yang di dalam hadis disebutkan tentang tin, begitu juga dalam Al-Quran disebutkan tentang zaitun, ya, minyak zaitun. Bahkan dia adalah menjadi gambaran minyak terbaik. Ya, dalam surat An-Nur nanti digambarkan zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar nurun ala nur. Ya. Jadi kalau kita ini, hati kita ini ibarat lampu teplok gitu ya. Nanti ada, dia bisa nyala itu, ada temploknya, ada sumbunya, ada minyaknya. Kita ini sudah diberikan yang terbaik supaya nyala. Kalau nyala bercahaya. Kalau bercahaya kita nggak bingung. Kalau orang gelap, ya, di dalam ruangan ini gelap, nggak ada cahaya, nabrak. Nabrak meja, nabrak tembok, mundur salah, ada gelas pecah, keinjek, berdarah, celaka karena nggak bisa melihat. Kita butuh cahaya supaya nggak nabrak, supaya nggak celaka. Nah, di setiap kita ini Allah Subhanahu wa taala ibaratkan kita ini lentera itu, ya. Ada cahaya yang masuk, dan cahaya yang terhebat nanti Allah yang berikan, nurun ala nur. Allah cahaya yang terbaik. Ilmu itu cahaya, Al-Qur'an itu cahaya, Allah Subhanahu wa taala cahaya. Orang yang dekat dengan Allah, Allah berikan cahaya, nurun ala nur. Ya. Dan kita ini diberikan potensi yang luar biasa kayak teplok itu, ya. Diberikan kemudian minyaknya itu minyak yang terbaik dari minyak zaitun tadi itu. Yang zaitunnya ditanam di tempat terbaik, la syarqiyah wala gharbiyah, di tempat yang tidak terlalu barat, tidak terlalu timur, di tengah-tengah. Nanamnya di tempat terbaik, tanaman terbaik, menghasilkan minyak terbaik. Nah, itu gambaran. Kapan-kapan kita membahas tentang surat An-Nur insyaallah. Kembali kepada zaitun tadi. Zaitun yang diperas supaya menjadi minyak. Ya. Dua buah ini adalah dua buah pilihan di antara buah-buah yang ada, yang kemudian Allah jadikan sumpah. Bukan berarti buah yang lain tidak bagus, tapi di antara buah-buah ada buah-buah, ada buah yang pilihan, baik untuk dimakan maupun untuk dijadikan manfaatnya. Ya, tadi diperas, dijadikan minyak. Maka silahkan nanti diteliti tentang khasiat buah tin, khasiat buah zaitun, khasiat minyak zaitun. Ini mempunyai khasiat yang banyak, mempunyai khasiat yang luar biasa. Sebab itu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan di antara buah-buah ada buah yang terbaik ini, buah tin dan buah zaitun. Ya. Yang lain mengartikan tin dan zaitun ini adalah tempat tumbuhnya. Tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Kalau tin ini banyak di daerah Syam, ya, di Syria. Kalau zaitun ini banyak di daerah Palestina, ya. Ya, antara Syam, Palestina, wa hadzal baladil amin. Hadzal baladil amin ini artinya Mekah, negeri. Nah, sekarang ada di Saudi Arabia menyebutnya, ya. Ini adalah tempat-tempat spesial. Di antara tempat-tempat, tempat semuanya kan bumi Allah, iya. Tapi di antara bumi Allah ini ada tempat-tempat spesial. Mekah ya nggak sama Solo. Seindah apapun Solo, tetap itu semuanya kan bumi Allah, iya. Tapi Mekah punya kekhususannya sendiri. Ya. Beribadah di dalamnya ada Baitullah Al-Haram, di Palestina ada Baitul Maqdis, ya. Begitu juga nanti Allah Subhanahu wa taala gambarkan sampai akhir zaman itu tetap yang namanya Yaman, yang namanya Syam, ini mempunyai keistimewaannya sendiri. Ya. Ada yang menyebutkan ini adalah tempat-tempat spesial. Tin, zaitun, turi sinin, hadzal baladil amin. Ya, baik itu di Syamnya. Kalau Tur Sinin ya bukit di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Ada yang mengatakan tin itu juga
Syam atau masuk juga di dalamnya Irak dan lain sebagainya ya. Ada yang mengartikan tin zaitun itu tempat. Yang ketiga, tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ini adalah tempat dan di sana ada nabinya, ada rasulnya. Ada rasul pilihan Allah. Ya. Tin dan zaitun. Ya. Tin ini ada yang mengatakan tempatnya berlabuhnya kapal Nabi Nuh dahulu ya, di daerah, ada yang mengatakan daerah perbatasan Turki dan ya, daerah-daerah sana lah. Maka ada yang mengatakan tin itu kemudian diartikan kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Begitu juga diartikan dengan, kalau tadi banyaknya di Irak, dia adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau zaitun ya, ini di Baitul Maqdis banyak, di Palestina ya. Nah, ini ada yang mengatakan tempatnya adalah tempat Nabiullah Isa alaihissalam. Turi Sinin adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau bercakap-cakap dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, negeri ini, Rasul di sana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka at-tin wa zaitun, tin tadi kalau dinisbahkan kepada nabinya adalah Nabiullah Nuh dan Ibrahim. Kemudian zaitun dinisbahkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian turi sinin kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian hadzal baladil amin kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 5 nabi ini adalah nabi pilihan. Ada buah pilihan, ada tempat pilihan, ada manusia pilihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul ya. Maka yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini ada nabi dan rasul. Ada berapa nabi dan rasul? Ada nabi, berapa nabi? Ya, ratusan ribu, 124 ribu ya, 124 ribu. Kalau di dalam Al-Quran yang wajib kita mengimani karena disebutkan dalam Al-Quran, ada 25 nabi dan rasul. Di antara 25 nabi rasul itu ada yang lebih spesial lagi, yang disebut dengan ulul azmi ya, wasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul ya. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi di antara rasul-rasul itu. Jadi di antara manusia ada manusia-manusia pilihan, di antara manusia pilihan ada nabi dan rasul yang Allah sebutkan nama-namanya, kisahnya dalam Al-Quran. Di antara 25 itu ada yang lebih spesial lagi, yaitu 25 nabi itu ada yang spesial lagi, yaitu 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi minar rusul ya, yang biasa dikenal kita ngafalnya dengan nimim itu tadi ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita baca kisahnya dalam Al-Quran, Masya Allah, ada contoh-contoh terbaik bagaimana sabarnya mereka dalam dakwah, sabarnya mereka dalam ketaatan, sabarnya mereka dalam mengemban amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah utus mereka kepada umat manusia. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah ini, watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kita bertadabbur, kita bertafakkur, ada makhluk-makhluk Allah yang dijadikan sumpah, dan makhluk-makhluk ini makhluk-makhluk spesial, buahnya spesial, tempatnya spesial, manusianya spesial, nabinya nabi spesial ya, bahkan dia ulul azmi minar rusul ya. Ini manusia dan rasul yang pilihan. Bunyi sumpahnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ini telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, di sebaik-baik penciptaan. Apa maksudnya ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan, ahsan takwim. Sebaik-baik penciptaan itu apa? Apakah makhluk Allah yang lain berarti tidak baik? Yang lain juga baik. Bahkan yang lain itu ya terbaik untuk makhluk tersebut. Ya. Kita makhluk manusia. Ada yang mengartikan fi ahsani takwim itu manusia ini di penciptaan yang terbaik. Ya matanya terbaik, hidungnya terbaik, mulutnya yang terbaik untuk kita, matanya di depan nggak di belakang, sehingga bingung kalau orang jalan. Ya jantungnya berada di dalam, ya dilindungi, sehingga kalau orang emosi nggak diremet langsung mati begitu ya. Ya bagaimana mulutnya secara letak, secara fungsi, ya kedepnya, giginya nggak tumbuh kayak kuku sehingga nggak harus gergaji. Ini semua masuk dalam fi ahsani taqwim. Tapi kemudian kita bertanya, makhluk yang lain emangnya bukan yang terbaik? Yang lain juga terbaik. Misalkan kita berbicara tentang semut. Semut itu makhluk terbaik ya untuk dia. Seandainya dia punya semut itu makhluk yang kecil, kemudian dia punya kaki sebesar kita. Kan kaki yang terbaik, kaki manusia bisa berjalan. Nah kalau semut dikasih yang seperti itu, ya nggak terbaik untuk dia. Misalkan apa? Cacing, ya matanya seperti mata manusia, ya kelilipan, hidupnya di bawah tanah. Dia juga terbaik untuk dia. Maka ketika kita membahas surat-surat dalam Al-Quran yang diantaranya Allah itu yang menciptakan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu yang menciptakan, bukan hanya menciptakan tapi juga sawwa, menjadikan bentuknya yang terbaik untuk masing-masing. Maksudnya terbaik untuk masing-masing. Khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kemudian memberikan kadar yang pas dan memberikan petunjuk untuk cari makannya. Sama-sama burung, makanannya lain, maka paruhnya lain, cakarnya lain, kan gitu. Burung yang makannya daging beda sama burung yang makannya nektar, beda sama burung yang makannya ikan, beda burung yang makannya biji-bijian, kan beda. Yang makannya ikan, paruhnya lain, cara terbangnya lain, cara ngambilnya pakai lain. Burung yang hinggap di bunga lain. Kita bayangkan kalau misalkan burung yang makan nektar tadi punya paruh sebagaimana paruhnya burung pelikan gede, ya susah. Artinya semua makhluk itu diciptakan oleh Allah sesuai kadarnya, dan itu terbaik untuk dia. Yang terbaik untuk burung pelikan ya begitu paruhnya, ya begitu cakarnya. Yang terbaik untuk burung elang, ya begitu matanya, ya begitu cara terbangnya, ya begitu cakarnya itu. Kalau dia punya mulut yang kayak burung-burung kecil, burung pipit, ya gimana makan dagingnya? Nggak bisa. Itu yang terbaik. Lah manusia ini ya terbaik juga, sesuai dengan fungsinya. Tapi apa maksud terbaik? Apakah hanya sekedar fisiknya? Kata para ulama, bukan hanya sekedar fisiknya saja. Karena makhluk lain pun dia terbaik untuk kebutuhan dia. Karena memang makannya Allah berikan kadar itu, khalaqa fasawwa qaddara fahada. Cara nyari makannya pun ditunjukkan oleh Allah. Jadi ahsani takwim itu bukan hanya tubuhnya terbaik, iya terbaik, tapi ada yang lain. Karena semua makhluk itu terbaik untuk posisinya masing-masing. Ya, kita bayangkan kalau ayam, ya, ayam kemudian yang terbaik untuk ayam ya kayak gitu. Kalau ayam bisa ngomong, kemudian dia bisa mikir, nah kita nggak jadi makan ayam. Apakah ayam itu nggak terbaik? Ya terbaik untuk ayam ya kayak gitu. Nanti kita membeleh, jangan beleh aku, kasihan aku punya anak. Dia mikir, dia
berkoalisi, dia perang sendiri-sendiri habis. Nggak jadi makan. Yang terbaik untuk ayamnya itu ahsanit taqwim juga. Fidujaj ada. Terbaik untuk sapi ya kayak gitu. Begitu. Tapi apa yang maksud fi ahsanit taqwim ini? Fi ahsanit taqwim, Allah berikan akal. Allah berikan akal. Allah berikan kita ini kemampuan untuk mencerna. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini potensi bisa melakukan yang baik, bisa melakukan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini diberi potensi untuk bisa melakukan hal-hal yang fujur, ngerusak, wa taqwaha, diberi juga proteksinya. Itu yang menjadikan kita ini makhluk spesial di antara makhluk-makhluk Allah. Yang lain juga bagus. Allah berikan sesuai kadarnya. Semua juga penciptaan terbaik untuk dianya. Tapi manusia ini karamna bani Adam, kata Allah. Walaqad karamna bani Adam. Kami telah muliakan manusia ini. Malaikat-malaikat Allah, mereka makhluk yang spesial atau tidak? Makhluk yang spesial, makhluk yang mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pilihan kepada mereka sebagaimana pilihan kepada manusia. Malaikat itu memang diciptakan Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah ciptakan malaikat itu memang tidak bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Tapi kalau manusia ini bisa punya potensi untuk apa? Untuk tadi itu melakukan hal yang merusak. Tapi kalau ada orang, ada makhluk yang diberi potensi ngerusak, sebagaimana pertanyaannya para malaikat ketika mendeklarasikan manusia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, pemakmurnya bumi, yang akan ngurus bumi, yang akan mendatangkan manfaat-manfaat, pemimpinnya bumi. Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau menjadikan makhluk ini yang apa? Sering menumpahkan darah, sering melakukan kerusakan. Padahal kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Manusia ini punya potensi untuk merusak, tapi ada juga manusia-manusia ini yang dengan potensi itu kemudian mendatangkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nafsu. Kalau manusia ini nggak punya nafsu, ya nggak ada semangat, orang nggak mau nikah. Kadang karena nafsu itu dia punya ambisi. Ya kan, saya pingin ini, pingin lebih itu tidak semuanya juga buruk. Dia juga bisa memacu. Masa alat komunikasinya gini aja, saya pingin lebih, pikir lagi, sehingga akhirnya yang tadinya mungkin pakai apa gitu ya, surat, ya sekarang bisa pakai suara kurang, pakai ada video call-nya. Wah, besok mungkin tahun depan di kemudian hari bisa muncul wajahnya hologram begitu ya, kayak ngobrol, bisa tos gitu mungkin ya, bisa jadi, wallahu a'lam. Terus itu karena apa? Tidak puas. Itu kan justru karena itu dia gimana ngelola hutannya, gimana ngelola lautnya. Ya ada baiknya juga gitu. Dan itu yang membuat manusia menjadi makhluk yang spesial tadi itu. Kami telah muliakan manusia ini, dispesialkan. Allah Subhanahu wa taala berikan ruh, Allah berikan akal selain diberikan jasad. Maka manusia ini kalau mau menjadi orang yang spesial, ya dia harus memperhatikan ruh dan akalnya, jangan hanya memperhatikan jasadnya. Ya, karena nggak ada bedanya dia dengan ayam tadi itu yang hanya memikirkan makan, nggak ada bedanya dengan burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Itu aja nggak perlu sekolah kalau kayak gitu saja. Ya, ayam nggak sekolah, burung nggak sekolah, ya kenyang saja, tawakal kepada Allah. Artinya, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Kalau hanya makan dan mengurusi jasad, tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu sudah tetapkan rezekinya. Jadi manusia itu
Dia ini menjadi manusia atau menjadi makhluk yang spesial karena Allah berikan kespesialan tadi itu. Jasadnya, rohnya, akalnya punya potensi baik, punya potensi buruknya itu. Dia punya amarah, dia punya syahwah, tapi justru amarahnya dia bisa kendalikan. Syahwahnya dia bisa kendalikan. Keinginannya, ambisinya dia bisa kendalikan. Sehingga dia masuk ke dalam hal-hal yang positif. Dia selalu menuju ke hal-hal yang positif. Dia beribadah kepada Allah padahal dia bisa maksiat. Dia taat kepada Allah padahal dia bisa membangkang. Dia luar biasa terus mendekatkan diri kepada Allah padahal dia bisa melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan mereka makhluk-makhluk yang spesial. Tadi seperti malaikat spesial, mereka beribadah kepada Allah, tapi memang diciptakannya memang la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka ada orang-orang nanti yang setara dengan para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang pintar dengan Qurannya, dia pakai otaknya. Dia harusnya nafsunya pingin tidur, pingin main, pingin maksiat, dia redam. Enggak, saya harus belajar Quran. Dia ngaji, dia mempelajari, dia terus apa maksud Allah, dia dakwahkan terus. Setara dengan para malaikat yang tadi itu enggak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena dia dengan potensi-potensi itu terus dia gunakan dalam kebaikan. Ada orang yang menggunakan untuk memberikan manfaat untuk orang lain, bantu orang lain. Maka para ulama ketika mengkaji tentang makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, yang ngarang buku-buku tentang tumbuhan, tentang hewan, itu sampai kepada untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih daun, ada zat apa saja, terus sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itulah manusia-manusia yang memaksimalkan potensinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan spesial. Kenapa Allah pilih manusia? Ya Allah Subhanahu wa taala memilih apa yang Dia kehendaki. Sebagian orang memilih tempat-tempat spesial. Kenapa kok enggak Solo? Kenapa kok enggak Jogja? Kenapa kok yang dipilih Mekah? Kenapa yang dipilih Palestina? Allah memilih apa yang Dia kehendaki. Kenapa yang dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pertanyaan dari orang-orang Quraisy. Kenapa kok yang dipilih bukan rajulaini minal qaryatainil azim? Ini ada dua orang. Kalau Nabi itu yang pantas dia ini, dua orang ini. Ya, dari kabilah ini dan dari kabilah ini, dua orang ini. Lah kok malah Muhammad? Allah Subhanahu wa taala memilih dan Allah lebih mengetahui yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sebagaimana Allah memilih waktu-waktu yang spesial, malam spesial. Kenapa yang dipilih malam Lailatul Qadar? Kenapa yang dipilih bulan Ramadan? Kok bukan bulan yang lain? Allah menghendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih apa yang Dia pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki untuk diciptakan dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki untuk Dia pilih. Di antara yang dipilih kita ini manusia diberikan spesial khusus oleh Allah. Dan bahkan Allah ketika memberitahu kita ini diawali dengan sumpah dengan tadi itu. Ada buah juga ada yang spesial, tempat juga ada yang spesial, nabi juga sudah spesial, ada juga yang lebih spesial. Atin, zaitun, tursinin, hadzal baladil amin. Makhluk juga ada yang spesial. Apa itu? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, manusia makhluk yang sempurna ini thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu tempat serendah-rendahnya? Di antara penafsiran yang diambil oleh para ulama, serendah-rendahnya tempat adalah neraka. Maka manusia yang sudah dimuliakan di muka bumi ini bisa jadi nanti ujung-ujungnya justru masuk neraka. Yakuluna wa yatamatta'un. Kalau cuma makan, seneng-seneng, ya. Wanar maswallahum. Terus mikirnya cuma jasad. Padahal yang membuat kita mulia ini bukan cuma jasad tadi itu. Kalau jasad tadi itu ya, yang lebih kuat dari kita ya ada. Ya singa, gajah itu ya lebih kuat.
gorila itu ya lebih kuat gitu ya. Yang lebih lincah itu ya banyak, belut itu ya lebih lincah. Kera itu penekan itu pinter. Yang membuat kita spesial itu Allah berikan akal, Allah berikan kita ini potensi kebaikan tadi itu. Untuk menerima kebaikan, untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tidak digunakan. Maka dalam Al-Qur'an itu inna syarrad dawabi 'indallah, makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Ya. Orang yang enggak menggunakan indera, telinganya, matanya untuk mencerna hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini telinganya spesial, penglihatannya spesial, lisannya spesial, supaya bisa masuk ke dalam hati kita ini mencerna akal itu. Tapi dia tidak gunakan dengan semestinya. Nah, itu makhluk terburuk kata Allah. Dalam Al-Quran ada yang digambarkan seperti keledai. Ya, mathaluhum kamathalil khimar, mathaluhum kamathalil kalb. Siapa mathaluhum kamathalil khimar? Kayak keledai. Orang yang membawa kitabullah tapi nggak ngerti, nggak dibuat untuk belajar, terus dipegang, dibawa saja. Ya seperti keledai. Yang seperti anjing, seperti kalb. Ya, orang-orang yang sudah diberikan ayat-ayat Allah tapi justru berlepas diri, dijual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, seperti kalb, in tahmil alayya yalhath aw tatruku yalhath. Ada yang digambarkan seperti al-an'am, hewan ternak, karena tidak menggunakan hati dan akalnya dengan semestinya. Karena itu yang membuat dia ini spesial sebetulnya. Allah sudah berikan potensi yang baik. Dia pelajari ayat-ayat Allah, dia beramal, dia beriman, beramal, dia berdakwah. Ya. Maka ketika potensi yang baik ini tidak digunakan, bisa jadi dia ini justru ujung-ujungnya kami kembalikan ke tempat terendah. Tempat yang terendah adalah kembalinya ke neraka yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk di dalamnya. Illal ladzina amanu, kecuali kalau orang beriman wa amilus shalihat wa illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali kalau orang beriman, beramal soleh, maka nanti akan mendapatkan balasan yang tidak akan terputus. Artinya apa? Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kalau berada di jannah berarti selama-lamanya dalam nikmat iman dan amal soleh. Atau lahum ajrun ghairu mamnun, arti yang kedua, balasan yang tidak tidak disebut-sebut. Ya, karena di sana orang itu kalau kita ini dikasih tapi kita ini dihinakan, disebut-sebut terus. Misalkan kita dibantu mau pulang kok lupa bawa uang. Apa bu, ini loh uang saya ketinggalan, ini tak bantu, tak kasih 20.000 untuk pulang naik becak. Besok lagi di pengajian, bu 20.000 kemarin, ingat toh gitu ya. Besok lagi ketemu, kemarin ini tak kasih 20.000, lupa bu, ini lupa loh, masuk ke kajian lupa bawa uang. Untung aku bawa 20.000. Jadi kita senang dibantu tapi besok lagi ketemu, ingat enggak bu, kemarin 20.000. Kita mau jajan bakso, bu, mat loh, kemarin pulang 20.000 loh bu. Itu kita rasanya kan enggak enak bu. Diungkit-ungkit terus. Itu salah satu arti mamnun itu. Qaulun ma'ruf wa maghfirah khairu min shadaqati yatbawa adza. Ini lain lagi ya. Sedekah yang diikuti dengan bil manni wal adza. Gimana ayatnya? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu buat terbatalnya sedekahmu itu dengan cara kamu itu mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ngasih tapi sambil menyakiti. Orang minta kayak enggak punya malu, ya minta kasih. Dia ngasih tapi sambil menyakiti. Qaulun ma'ruf wa maghfirah. Orang yang berkata baik dan dia ini mengampuni, memintakan ampun, maghfirah, lebih baik daripada ngasih tapi sambil menyakiti.
Jangan engkau batalkan sedekahmu dengan bil manni, dengan nyebut-nyebut terus tadi itu. Jalan kemana Bu? 20.000 loh Bu. Ini nggak enak dibantu tapi digitukan tuh nggak enak. Tapi kalau bantuan dari Allah, bukan bantuan, pemberian dari Allah, balasan dari Allah, lahum ajrun ghair mamnun. Yang ada adalah selamat, qilan salaman, selamat. Yang adalah orang mendapatkan kenikmatan itu dan dia ridha dan dia puas dan dia mendapatkan selamat dan tidak ada perkataan la lagun fiha wala ta'thima. Tidak ada perkataan yang menyakitkan, enggak ada perkataan, semuanya enak nanti di jannah. Dengan iman dan amal saleh. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua yang diambil juga oleh para ulama, tsumma radadnahu asfala safilin, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya adalah kondisi tubuh kita ketika sedang dalam keadaan rendah, dalam keadaan lemah. Kapan itu? Ya di antaranya ada yang mengartikan ketika seorang sudah tua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dari dha'f, dari lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari lemah itu jadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di dzalika quwwatan wa syaibah. Setelah itu ya lemah lagi, sepuh, tua. Yang tadinya makan harus didulang sama ibunya, gak bisa semuanya dimakan, harus yang lembut-lembut, terus jadi kuat, giginya besar, makan semua, ayam sak balungnya gitu ya, makan semua, kuat. Kemudian nanti akan kembali lagi, udah gak cerdas, makan daging, lembut-lembut, sampai akhirnya gak bisa makan sendiri, didulang. Dha'fa wa syaibah. Yang tadinya nggak bisa jalan, kemudian belajar merangkak, dituntun, digandeng, sampai akhirnya lari, mendaki gunung, menyeberangi sungai, gitu ya. Terus nanti balik lagi, dha'fau wa syaibah. Jadi lemah lagi, jadi tua. Jalannya unuk-unuk lagi, mau apa susah, ya. Dari duduk, aduh, boyoknya, gitu ya. Mau ini minta digandeng, dha'fau wa syaibah. Tua. Dan memang itu siklusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan, manusia yang penciptaannya bagus ini enggak selamanya. Nanti ada waktunya dia yang dari lemah itu balik lagi ke lemah. Maka ibu-ibu sudah mulai keriput, ya mau ditutupi pakai bedak setebal apapun ya balik lagi. Karena memang sudah, ya memang kodratnya seperti itu. Artinya kalau kita hanya memperhatikan fisik kita, ya fisiknya memang Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan ke seperti itu. Yang harus diperhatikan apa? Amanu wa amilus shalihat. Kalau itu yang diperhatikan, lahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapatkan balasan yang tidak terputus. Di antara yang diartikan oleh para ulama tentang ayat ini apa? Mereka itu punya amalan yang pahalanya nggak terputus, bahkan ketika dia ini masih ada. Syaratnya apa? Dia ini ketika berada di waktu yang kuat, dia istiqamah dalam amanu wa amilus sholihat. Sedang dalam keadaan lapang, ya, lagi nggak sibuk, dia sholat duha, dia qiyamul lail, sehari baca bisa sampai 1 juz, dan dia istiqomah setiap hari 1 juz. Suatu saat dia sibuk, suatu saat wah sibuk bener-bener, karena namanya siklus itu. Perhatikan waktu lenggang sebelum datang waktu sibuk. Plus ngaji gak bisa dapat 1 juz. Mau waktu duha ini harus safar, harus sampai ke sini, harus ketemu ini, gak bisa. Insya Allah orang yang seperti ini tetap mendapatkan pahala baca 1 juz, tetap mendapatkan pahala sholat duha, tetap mendapatkan pahala kebaikan, asalkan syaratnya apa? Istiqomah. Karena kalau dia tidak ada penghalangnya, dia akan baca 1 juz itu. Kalau dia tidak ada penghalangnya, dia akan sholat duha, setiap hari sholat duha. Maka lahum ajrun ghairu mamnun, kata para ulama apa? Dia tetap dapat pahala sholat duha.
dia tetap dapat pahala baca Quran 1 juz. Maka amal terbaik itu yang istiqomah wa in qalla. Yang istiqomah walaupun sedikit. Karena tadi itu, ada waktu-waktu kita nggak bisa ngerjakan, pahalanya tetap ngalir, tetap kita dihitung. Ketika kaya sebelum waktu miskin, sebelum waktu kita memerlukan harta. Ketika dia punya kelapangan harta, dia istiqomahkan. Maka ada ustadz-ustadz kita itu yang senantiasa memotivasi, infak itu yang penting istiqomah. Mending antum istiqomah sehari 2.000 daripada direpel seminggu tapi 10.000. Sekali 10.000, mending 2.000 tapi istiqomah. Subuh bahkan ada yang ini ya, pingin semua fadilah itu diborong gitu ya supaya dapat semuanya. Sediakan kenceleng sendiri-sendiri setiap hari, subuh habis subuh masukkan semampunya tapi istiqomah. 2.000 kah, 1.000 kah, 500 kah, ya pecah aja jadi 500, tapi setiap hari 500. Suatu saat kita tidak bisa, pahalanya masih ngalir, kita bersedekah. Dapat juga doa dari para malaikat, Allahumma ati munfikan, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak ganti yang lebih banyak, yang melimpah. Itu kan setiap hari didoakan itu. Istiqamah. Waktu tua sebelum waktu waktu muda sebelum waktu tua. Ahsani takwim, ketika muda-mudanya. Waktu muda dia belajar ke sana, belajar Quran, belajar hadis, belajar ilmu arsitektur, belajar kedokteran, belajar macam-macam, semangat. Saya harus belajar kedokteran supaya nanti saya nolong orang, supaya saya bisa membantu banyak orang. Saya belajar tentang ilmu ekonomi ini supaya nanti ekonomi menjadi baik. Terus dia belajar. Karena beda antara orang yang memaksimalkan waktu kuat dengan waktu lemah. Orang tua sama orang muda mikirnya sudah beda. Anak muda suruh ngafal Quran sehari bisa selembar, 2 lembar. Bahkan anak-anak itu ada yang 3 bulan hatam, 4 bulan ini anak. Kok bisa? Kasih, ayo ngafalkan 1 halaman, 10 menit baca, maju. Ini anak kok bisa 10 menit, saya 1,5 jam muter-muter gitu ya. Ya memang dia berada di usia prima. Maka kalau ada anak berada di usia prima itu ya harus lari sekencang-kencangnya. Karena nanti kalau sudah tua itu ya ngafalnya lama, lupanya cepet. Terus gak apal-apal, lupa lagi, lidahnya sudah sangat terlanjur kaku. Suruh susah, suruh air sudah susah. Memang sudah susah. Maka beda. Ada anak-anak muda yang ketika mudanya dihabiskan dalam ketaatan, ya tentu kemuliaannya, fadilahnya berbeda dengan yang baru sadar ketika tua, ya beda. Makanya nanti kan ada yang ketika nanti kita di akhir kan ditanyanya bukan cuma umurnya dihabiskan untuk apa, setelah umurmu dihabiskan untuk apa. Pertanyaan kedua, masa mudamu dihabiskan untuk apa? Padahal masa muda itu kan masuk dalam umur. Tapi ditanya khusus, karena muda ini beda. Kamu pas kuat-kuatnya ngapain? Kuat mikir, kuat amal, kuat jalan, kuat ngangkat, kuat semuanya. Berkreasi, itu digunakan untuk apa? Maka din ini tersebar karena anak-anak muda yang luar biasa. Mereka bersama Rasulullah SAW, siapa yang menyebarkan Al-Quran? Sanad-sanad Al-Quran di bawah anak-anak muda. Sanad-sanad hadis di bawah anak-anak muda. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, anak-anak muda yang Rasulullah SAW meninggal usianya masih belia, pergi ke berbagai belahan dunia. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, macam-macam. Terus bikin pondok, bikin madrasah, muncul murid-muridnya. Anak-anak muda yang kemudian cepat tersebar Al-Quran wal Hadis, ilmu. Maka kalau kita ini punya anak-anak muda, ya, ayo nak mumpung muda, jangan mumpung muda dengan gaya anak sekarang, muda foya, tua. Ini ngawur.
Harusnya muda itu yang berkarya, muda itu yang belajar, muda itu yang berdakwah, muda itu yang berjihad, muda itu yang melakukan hal-hal terbaik. Karena nanti akan ada waktu tua. Kalau masa mudanya dihabiskan dalam ketaatan kepada Allah, nanti di masa tua dia udah nggak bisa lagi itu sehari 10 juz. Dia nggak bisa lagi itu keliling mendakwahkan Al-Quran, bawa apa. Dia nggak bisa lagi itu nolong orang sakit, ya udah tua. Ya nolong orang 1, 2. Kalau dulu siapa yang tolong? Yang mikirkan ekonomi, Masya Allah semua. Nah, sudah sepuh, sudah beda mikirnya sudah. Tapi pahalanya tidak terputus. Karena seandainya dia masih berada dalam kekuatan yang prima, dia masih akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Dia masih dalam ketaatan kepada Allah. Sama sehat sebelum sakit. Sehat sebelum sakit. Masih sehat, datang kajian. Masih sehat, pergi, ayo baksos kemana, ya masih sehat, terus dia melakukan kebaikan, sholatnya yang wajib, yang sunnah, sehat, silaturahim, sana silaturahim. Suatu saat sakit, dia terhalangnya bukan karena nggak mau, tapi karena sudah tidak mampu. Walaupun diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik tubuh, tapi ya ada masanya itu. Bisa sakit juga ya. Karena kita ini ya memang manusia diciptakan ya pasti akan kembali ke model terendah tadi itu. Entah sibuknya, entah sakitnya. Dan yang terakhir adalah mati. Gak selamanya kita akan hidup. Tapi ada orang-orang yang meskipun dia mati, amalnya masih mengalir. Loh kan sudah terputus, in qata amalu, iya. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan itu contoh-contoh supaya amal masih mengalir. Disebutkan dari satu hadis 3, disebutkan yang lain, amal-amal yang lain. Idza mata ibnu Adam inqata'a illa min thalath, ya. Sedekah jariyah. Kalau dia masih hidup dia terus sedekah. Terputus tapi sedekahnya masih ngalir. Sebagaimana yang digambarkan Allah itu, kalau ada yang bersedekah, dia akan menyimpan sebagaimana orang yang menyimpan apa? Menginvestasikan kambing. Ya, saya titip ke orang misalkan kambing 2. Lama nggak ketemu sebagaimana dalam kisah yang dulu pernah kita kisahkan ya. Ada orang yang pekerja, kemudian dia sekian tahun belum diambil. Majikannya, ini mana? Gajinya kok nggak diambil, tak belikan kambing aja lah. Dibelikan kambing, kemudian ditaruh di lembah. Bertahun-tahun akhirnya kambingnya jadi banyak gitu ya. Beranak 4, 2, 6, 4. Yang 2 beranak lagi jadi banyak. Sekian tahun baru datang. Dulu saya ini harus pulang karena ada urusan keluarga, nggak sempat pamit. Tapi seingat saya masih ada gaji yang belum saya ambil. Boleh nggak kalau saya ambil sekarang? Ambil aja itu. Kamu ke bukit, itu ada kambing, ambil. Oh, bukit mana itu? Bukit itu ada lembah. Dilihat kambingnya kok banyak. Yang mana kambing saya? Ya itu semua punya kamu. Ya jangan bercanda. Oh nggak bercanda, emang seperti itu. Tak belikan ternyata beranak banyak, ya semua itu milik kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menginvestasikan, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Siapa yang bahkan bahasanya meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dia akan tumbuh, dia akan bertambah. Kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil, kayak satu biji keluar 7 cabang, fi kulli habbatin fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu cabang 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah lipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wah, ini terus sedekah jariyah. Anak yang soleh, yang doakan orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat, dia mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka pahalanya nggak terputus itu. Maka kita ini makhluk Allah yang spesial, tapi kita punya keterbatasan. Fisik tidak selalu prima.
Oh ya, tidak selalu lapang dan tidak selalu hidup, itu yang jelas. Maka kalau ya, harta juga bukan tidak terbatas, ya ada batasnya. Maka semua potensi ini harusnya menjadikan kita ini berpikir, sama-sama beramal, apa ya yang membuat kita ini dapat ajrun ghairu mamnun. Saya punya 2 juta, pingin infak, pingin saya apakan supaya dapat ajrun ghairu mamnun. Oh, itu ada yang bikin sumur, saya belikan sumur. Oh, ini cukupnya untuk beli Quran. Oh, ini cukupnya untuk bikin madrasah. Ini nggak cukup untuk bikin madrasah. Ini cukup untuk bantu orang dapat ilmu dan lain sebagainya. Kita pikir itu. Tapi kita pikirkan bagaimana supaya pahala itu terus ngalir. Itu juga penting. Sehingga kita sudah berhenti, tidak bisa lagi beramal, entah terbatasi karena sakit, karena tua, karena waktu yang sempit, karena mati tadi. Tapi amal itu terus mengalir. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali kalau dia ini dalam keadaan beriman dan amal-amal soleh. Ya. Lahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapatkan balasan yang tidak terputus. Kemudian Allah tutup ayat ini, surat ini dengan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Apa yang menyebabkanmu mendustakan? Allah itu sudah memberikan kamu itu semua potensi yang bisa menyebabkan kamu menjadi makhluk yang paling spesial. Allah berikan roh, Allah berikan akal, Allah berikan Al-Quran, Allah kirim Rasul. Semua potensi baik sudah Allah berikan. Kita ini bisa mencerna. Ya. Kalau kita mau mikir Quran, permisalannya sudah jelas. Gak masuk akal, semuanya masuk di akal. Dan keimanan sesuai dengan ruh kita terima itu. Terus apa yang membuat kamu itu tidak mau beriman? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Terus apa yang menyebabkanmu tidak mau mempersiapkan, mempercayai dengan hari pembalasan? Semuanya itu pasti dibalas. Alaihissallah, bukankah Allah Subhanahu wa taala bi ahkamil hakimin, hakim yang seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Ya. Dan manusia ini sudah diberikan potensi-potensi baik, potensi-potensi untuk bisa menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang menyebabkanmu kok kemudian tidak lebih mulia daripada hewan yang padahal potensi baik itu sudah diberikan oleh Allah, rohnya, akalnya, ilmunya, Qur'annya, Rasulnya, ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang seadil-adilnya? Nah, ini menjadi teguran untuk kita, pertanyaan yang ketika kita membacanya alaihissallahu bi ahsanit taqwim, kemudian kita ini bertafakkur dan bertadabbur. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita, manusia ini menjadi sebaik-baik makhluk, maka sudah selayaknya kita gunakan semua potensi ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah selesai membaca akhir dalam surat At-Tin ini, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kalian sudah sampai atau apabila salah seorang dari kalian membaca At-Tin dan Zaitun, fa'ata ala akhiriha, kemudian sampai di ayat yang terakhirnya, yaitu alaihissallah bi ahkamil hakimin, maka hendaknya dia menjawab bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Kita jawab bala
wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya, kalau pertanyaannya pakai alaisa, bukankah? Kalau dalam bahasa Arab jawabnya bukan pakai na'am, tapi pakai bala. Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Iya ya Allah, dan aku menjadi saksi atas itu. Bahwasanya Allah hakim seadil-adilnya. Kita menjadi saksi bagaimana adilnya Allah. Allah sudah memberikan kita potensi baik, penciptaan terbaik, diberikan akal, diberikan kita ini potensi untuk melakukan kebaikan. Ya, bahkan fujur tadi itu punya nafsu, punya amarah, itu juga bisa menjadikan kita ini hal yang lebih baik. Nah, manusia kalau nggak bisa marah, nggak punya syahwah, ini juga menjadi makhluk yang kurang. Ya, nah, nanti nggak mau kawin, nggak punya ambisi dan lain sebagainya, pingin terus. Dan kita menjadi saksi itu. Kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sampai di akhir dari surat At-Tin, kita membaca bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya. Inna ahibati fillah rahimakumullah, pembahasan singkat tentang surat At-Tin. Ya, pembahasan singkat tentang surat At-Tin menggambarkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang spesial. Bunyi sumpahnya, kita adalah makhluk yang dispesialkan oleh Allah, ya. Kemudian nanti kita akan dikembalikan, entah kembali kita di tempat terendah, apakah di neraka wa iyadzubillah, ataukah berada di terendah dari jasad kita, tua, sibuk, sakit dan lain sebagainya. Tapi kita diberi kemuliaan juga, ada amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala yang tidak terputus atau balasan yang tidak terputus, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, manakala kita habiskan waktu dan nikmat yang Allah berikan ini dalam keimanan dan beramal saleh. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga ada kesempatan untuk kita menyambung di surat-surat yang lain, bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.